Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Widiana Pisa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan tentang karya monumental umat Islam dalam teks. Yang pertama yaitu zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi pusat peradaban Islam modern. Peradaban itu bermula saat Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khalifah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafa Ar-Rasyidin ini, Islam berkembang sangat pesat. Masa kejayaan Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah Khalifah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 786. Kekhalifahan Abbasiyah ini mampu menunjukkan kepada dunia ketinggian peradaban Islam dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam. Pada umumnya, khalifah adalah para ulama yang mencintai ilmu, menghormati sajana, dan memuliakan pujangga. Dan Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan ipteks yang dibangun oleh kaum muslimin. Ada beberapa penemu atau ilmuwan muslim yang berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan kitabnya menjadi referensi ilmu pengetahuan modern yang hingga sekarang masih bermanfaat dan masih digunakan. Yang pertama yaitu Al-Khwarizmi. Beliau adalah seseorang yang menemukan ilmu aljabar di dalam matematika. Yang kedua yaitu Ibnu Abdissina. Beliau adalah yang membuat buku kedokteran atau di barat juga disebut dengan Avicenna. Yang ketiga yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Beliau adalah ahli kimia yang disebut juga dengan Bapak Kimia. Kemudian yang keempat yaitu Al-Birrumi. Beliau adalah yang meletakkan dasar-dasar suatu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Beliau dinobatkan sebagai Bapak Antropologi atau Ideologi. Yang kelima yaitu Abu Al-Zahwari. Beliau adalah penemu teknik patah tulang dan yang membuat kitab untuk menyembuhkan luka pada saat operasi. Dan itulah beberapa ilmuwan atau penemu Islam yang berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks. Secara umum, ada beberapa faktor yang mendorong kemajuan ipteks di dunia Islam pada saat itu. Yang pertama, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu yang unggul. Yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik. Yang keempat, faktor ekonomi. Dan yang terakhir adalah faktor dukungan dan perlindungan penguasaan pada saat itu. Yang ketiga yaitu sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang ipteks. Menurut Profesor Dr. Abdul Salam, seorang ilmuwan muslim asal Pakistan, mengatakan bahwa kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Islam lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal umat Islam. Misalnya, terjadinya pemisahan dalam mempelajari ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Kemudian, kurang terjalinnya kerjasama
antara ilmuwan muslim dan penguasa setempat untuk menjaga tradisi keilmuan di dunia Islam, dan sikap mengisolasi diri terhadap perkembangan ipteks di dunia luar. Kemunduran pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi ketika kejatuhan Islam di tangan Barat dan dimulai pada awal abad ke-18. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Yang pertama, kesadaran orang Barat akan arti penting ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang ipteks yang sejajar dengan umat Islam. Yang ketiga, petualang berusaha menemukan benua-benua baru sehingga mereka dapat menemukan pusat perdagangan yang baru. Yang keempat, orang-orang Barat yang sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580 dan menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang atau astronomi yang sudah maju pada saat itu. Yang kelima, akibat kolonialisme stabilitas politik di negara-negara Islam mulai turun. Yang keempat yaitu upaya-upaya kebangkitan kembalinya umat Islam dalam ipteks. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh umat Islam, yang pertama, umat Islam memperlakukan suatu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Yang kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam atau madrasah. Yang ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi atau ipteks. Yang keempat, adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Timbulnya pembaharuan Islam ini baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan ini diawali dengan dan dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.